Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Kamis 26 Desember 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan informasi pada sore hari ini Tribuners yang akan kami sajikan adalah informasi mengenai sejumlah warga yang melaporkan mantan calon wali kota Palopo ke polisi dengan delik aduan dugaan penipuan dengan modus umroh subsidi, yakni Ibu Putri Daka. Dan tentunya untuk menjabarkan apa yang sebenarnya terjadi, kami telah terhubung dengan Ibu Putri Daka di ruang virtual. Untuk itu, izinkan saya menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Siap Bu. Nah, mungkin beberapa tribuner sudah penasaran juga ya Bu ya, di tengah laporan yang disampaikan oleh beberapa warga Kota Palopo, tapi hari ini senyum Ibu sepertinya masih cukup ceria juga. Dapat dijelaskan Ibu sebenarnya apa yang terjadi? Silahkan Bu. Jadi sebenarnya yang terjadi ini di mana memang ada salah satu travel yang memang kita tidak jadi untuk menggunakan sebab persoalan izin di Kementerian Agamanya itu belum terdaftar sehingga saya membatalkan pemberangkatan melalui travel tersebut. Saya lebih mencari travel-travel yang memang punya izin resmi, sehingga pembatalan pemberangkatan jamaah itu terjadi. Jadi di sini dengan dugaan penipuan saya rasa itu tidak benar. Karena kenapa? Itu benar-benar fitnah keji terhadap saya. Karena jauh sebelum kita melaksanakan program subsidi yang pertama kali kita lakukan ini, jauh sebelumnya itu saya sudah melaksanakan untuk pemberangkatan umroh para imam masjid dan para guru mengaji secara gratis. Bahkan sudah ratusan jamaah yang kita berangkatkan melalui program sedekah saya. Jadi kalau ada fitnah yang bertebaran bahwa kita melakukan dugaan penipuan, itu saya rasa fitnah keji. Karena kenapa? Di sini saya sekali lagi saya bukan pihak travel, saya juga bukan komersil, melainkan jamaah ini adalah jamaah kita berangkatkan dari hasil sedekah yang memang ada beberapa usaha yang saya jalankan. Jadi kalau dikatakan bahwa kita adalah penipuan itu sangat-sangat saya sayangkan dan itu sangat-sangat fitnah buat kami. Seperti itu. Baik Ibu. Lantas mengingat bahwa ada kurang lebih 18 hingga 19 korban yang melaporkan hal ini dan mengklaim bahwa ada total kerugian sampai 303 juta. Sebenarnya apa Ibu peranan Ibu dalam aktivitas pemberangkatan umroh ini sendiri, dan mengapa para pelapor ini mengajukan dan mengarahkan tuntutannya kepada Ibu, laporannya kepada Ibu? Ya, Silakan. ya. Jadi kalaupun ada beberapa jamaah sekitar 18 orang jamaah itu pelaporan ke salah satu Polres itu karena memang visanya itu sudah terbit dan kita tetap harus memberangkatkan dengan memang waktu bertahap yang sudah kita jadwalkan. Jadi visa sudah terbit, kemudian jamaah itu harus berangkat dari 18 orang tersebut, begitu, seperti itu. Jadi adapun berita-berita simpang siur yang dilakukan salah satu oknum dokter melalui platform Instagramnya, itulah yang memang sampai jamaah ini berpikir bahwa ini adalah pembohongan ataupun kebohongan, sehingga di sini kami menekankan bahwa tidak ada penipuan dan kebohongan karena dari 18 jamaah ini kita siap untuk memberangkatkan dengan visanya sudah terbit seperti itu. Jadi kita tinggal menunggu jadwal pemberangkatannya, seperti tadi kita sudah berangkatkan 26 orang, November sudah puluhan lah jamaah yang kita berangkatkan. Yang memang insya Allah nanti berakhir di tanggal 27 Januari itu pemberangkatan akbar untuk seluruh jamaah. Dan kebohongan juga dari salah satu oknum dokter yang memang batal travelnya kita gunakan karena dia tidak mempunyai izin secara resmi, itu tidak dengan 390 jamaah. Jamaah kita ini kurang lebih cuma 167 dan itu sudah kita berangkatkan puluhan secara bertahap dan ada juga yang kita refankan karena mungkin persoalan masalah waktu dan memang mungkin tidak bisa berangkat ke Januari. Dan untuk yang 18 orang ini kita memang tidak refund karena kenapa visanya sudah turun, tinggal menunggu jadwal untuk pemberangkatan dari kami seperti itu. Baik, Bu. Lantas di sini dituliskan juga bahwa memang ini adalah salah satu program umroh subsidi dengan membagi dua biaya umroh, betul ya, Bu ya?
Dan apakah ini memang Betul. sebenarnya adalah program dari inisiatif pribadi dari Ibu Putri Daka sendiri ataukah seperti apa, Ibu? Jadi begini, kalau untuk program umroh ini saya sudah laksanakan bertahun-tahun lamanya. Sudah ratusan jamaah yang saya berangkatkan secara gratis. Jadi baru pertama kali ini kita melaksanakan subsidi karena saya berpikir saya ada hajat besar, makanya itu saya dengan budget yang saya siapkan setiap tahunnya untuk pemberangkatan jamaah, itu saya memperlakukan supaya banyak-banyak jamaah yang bisa mendoakan kita. Jadi seperti itu. Jadi bukan baru hari ini, sebenarnya jauh sebelumnya bertahun-tahun itu kita udah memberangkatkan jamaah secara gratis, baik imam masjid, guru mengaji, hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, seperti itu. Secara pribadi, ya, jadi rezeki yang kita dapatkan secara pribadi memang sudah ada spot sedekah yang kita laksanakan, baik infak, sedekah, kemudian untuk Jumat Berkah, termasuk juga salah satu program umroh gratis. Namun baru kali ini kita laksanakan untuk subsidi karena kemarin saya mempunyai hajat besar, maka saya memberi peluang untuk berapa jamaah yang kita berangkatkan sama dengan budget yang saya siapkan sehingga kita berlakukan dengan metode subsidi ataupun penambahan dari uh, sedekah pribadi saya dan suami seperti itu. Lantas mengingat bahwa sebenarnya kesalahan yang terjadi di sini sebenarnya ada di pihak travel, Ibu. Apakah Ibu Putri Daka sendiri juga tidak ada niatan untuk melaporkan atau mengajukan tuntutan kepada pihak travel sebelumnya, Ibu? Jadi kalau untuk pihak travelnya secara kita laporkan secara izinnya itu mungkin saya tidak sampai ke situ, tetapi saya melaporkan oknum atas fitnah, fitnah yang dilayangkan kepada platform sosial medianya atau Instagramnya. Di situ ada narasi-narasi yang merugikan saya secara pribadi, mulai dari mengatakan bahwa penipuan, kemudian saya DPO, itu yang kita laporkan di tanggal 19 Desember kemarin ke Polda Sulawesi Selatan. Baik, Ibu. Lantas sampai saat ini sendiri apakah sudah terjalin proses komunikasi langsung juga bersama-sama dengan pihak travel dari Ibu Putri sendiri? Sebenarnya kalau masalah terjalin pada saat di tanggal 15 memang saya pembatalan itu, saya sudah memberi nasihat bahwa jangan menghasut para jamaah untuk membuat narasi-narasi di grup dengan kata-kata yang memang kurang pantas, tapi jawabannya kurang enak sehingga saya tidak ingin berargumen ataupun ingin berdebat karena kenapa kita ini harus silaturahmi. Namun pihak oknum tersebut tetap dengan metode yang dilakukan dengan membuat salah satu fitnah dan membuat template bahwa saya seorang DPO. Nah, itu yang saya memang tidak bisa terima sehingga untuk komunikasi apapun yang dilakukan saat ini kepada saya tetap ikhlas memaafkan. Mungkin dia hilaf, namun proses hukum tetap berjalan. Kita menghargai sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili saya di Makassar. Saya akan tetap melaksanakan proses hukum. Namun untuk memaafkan oknum tersebut saya sudah maafkan jauh hari sebelum dia apa yang dilakukan kepada saya. Ibu. Lantas mohon juga untuk memberikan klarifikasi Ibu bahwa di kesempatan terpisah pihak pemilik travel juga menyampaikan bahwa sebenarnya ada momen di mana Ibu Putri sendiri sulit untuk dihubungi. Seperti apa Ibu sebenarnya yang terjadi? Itu bohong, itu jelas bohong karena kita ada dalam satu grup. Jadi kalau untuk sulit dihubungi di situ kita ada dalam satu grup, tidak ada sulit untuk dihubungi karena komunikasi kita lancar, bahkan oknum travel itu di depan mata saya mengajak untuk para untuk umroh mandiri. Nah, itu kan tidak sesuai prosedur yang ada karena kenapa kita tidak boleh membelanja tiket lewat Traveloka sebab ada aturan bahwa kita harus belanja ke para pencharter sehingga seluruh jamaah-jamaah saya yang tadinya saya cancel untuk pemberangkatan lewat travel tersebut, saya sudah mengalihkan ke beberapa travel-travel yang resmi. Dan alhamdulillah dari tanggal 18, tanggal 26 dan seterusnya ini jamaah saya sudah mulai berangkat seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Yang terakhir, Bu, mohon untuk disampaikan juga apa kemudian jalan keluar yang akan ditempuh ataupun juga diberikan kepada beberapa calon jemaah yang tertunda mungkin keberangkatan umrohnya dan juga apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Kota Palopo. Terlebih lagi tentunya isu ini akan berpengaruh dengan bagaimana opini publik dari masyarakat Kota Palopo terhadap Ibu sebagai salah seorang politisi juga. Apa yang ingin disampaikan Ibu?
Jadi kalau untuk saya secara pribadi, untuk persoalan masalah jamaah yang memang sempat tertunda itu kita tetap akan berangkatkan karena kenapa visanya sudah keluar. Jamaah yang memang mungkin ada dalam kondisi sakit dan lain-lain itu kita refankan dan memang secara attitude bagus, kemudian tidak membuat suatu gerakan, membuat spanduk seolah-olah kita ini orang yang bersalah, kemudian itu tetap kita refankan. Namun untuk 18 orang tersebut atau 19 orang tersebut itu tetap kita akan berangkatkan karena visanya sudah keluar. Dan untuk masyarakat yang ada, jangan mudah terprovokasi dengan narasi berita-berita yang memang kita belum bisa melihat faktanya secara nyata ya, di mana memang di sini saya sebagai pihak penyedia ataupun sedekah itu tidak akan mempermainkan persoalan masalah ibadah karena urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini saya sebagai sebagai pihak yang difitnah dan dirugikan secara harkat dan martabat, saya hanya memesan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang simpang siur adanya. Dan untuk pihak terlapor ataupun seorang oknum yang membuat fitnah keji terhadap saya, insya Allah saya sudah maafkan, namun proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan saya di sini hanya memberi nasihat bahwa persoalan masalah umroh ini sebuah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun kita memudahkan, namun ketika Allah belum berkehendak untuk memanggil, ada saja keadaan untuk menunda, sehingga jamaah lebih bijak dalam berpikir, dan insya Allah kita berangkat dan selesai program kita sesuai waktu yang kita tentukan. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang masih tetap konsisten kita berangkat bersama, itulah yang memang Allah panggil. Dan kemudian yang sudah refund, mudah-mudahan di waktu yang tepat Allah memanggil, mungkin tidak dengan lewat saya, melainkan lewat rezeki-rezeki jamaah yang lainnya, seperti itu. Terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk menjawab seluruh pertanyaan kami mewakilkan masyarakat Kota Palopo tentunya, dan tentunya mudah-mudahan seluruh niatan baik dari Ibu Putri Daka beserta dengan keluarga besar dan tim dapat senantiasa bernilai ibadah, dan tentunya mudah-mudahan isu ini dapat segera terselesaikan dan tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Terima kasih Ibu Putri dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih Ibu. Ya, dan Tribuners tentunya kami juga telah mengumpulkan momen-momen bagaimana penjelasan dari Ibu Putri Daka sebagai pihak terlapor dalam kasus ini sendiri. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tapi proses hukum harus tetap berjalan, sebab ada keluarga yang memang harus saya jaga, saya punya anak, saya punya keturunan. Proses hukum silakan berjalan, namun dari hati, lubuk hati saya telah memaafkan oknum tersebut dengan fitnah, segala fitnah yang dilontarkan. Sudah berapa banyak uang nggak masuk di travel itu? 240 juta. 240. Ada itu hangus itu. Hangus. Hangus. Nah, itulah saya mencoba untuk mencari travel. Ada beberapa travel dari 74 jamaah tersebut yang memang saya mau berangkatkan karena mereka tidak bisa menunggu Januari. Nah, setelah saya mencoba untuk mencari travel, tidak ada satupun travel yang bisa menyediakan seat di 74. Akhirnya itu salah satu oknum dokter ini yang memviralkan saya dengan bentuk fitnah-fitnah. Inilah dokter yang saya temui sehingga dia bisa mengiyakan bahwa saya bisa memberangkatkan 74 jamaah tersebut. Nah, kesepakatan terjadi itu oknum dokter ini mengatakan bahwa saya siap untuk memberangkatkan dengan membayar di awal itu visa 2.800.000 per orang visa. Nah, dari 2,8 itu terbitlah visa dan Siskopatu janjinya dia. Namun ternyata visa ini hanya visa yang turun, tidak ada Siskopatu. Siskopatu ini adalah persyaratan wajib untuk jamaah umroh untuk masuk ke Mekah. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk mencari booking tiket di travel. Saya memaafkan seluruh perbuatannya. Mungkin dia hilaf, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Sebab ada keluarga yang memang harus saya jaga, saya punya anak, saya punya keturunan. Proses hukum silakan berjalan, namun dari hati, lubuk hati saya
saya telah memaafkan oknum tersebut dengan segala fitnah yang dilontarkan. Sudah berapa banyak uang tak masuk di traveling itu? 240 juta. 240. Ada itu hangus itu? Hangus. Jadi hangus. Sudah harus disiplinkan lagi. Nah, itulah saya mencoba untuk mencari travel. Ada beberapa travel dari 74 jamaah tersebut yang memang saya mau berangkatkan karena mereka tidak bisa menunggu Januari. Nah, setelah saya mencoba untuk mencari travel, tidak ada satupun travel yang bisa menyediakan seat di 74. Akhirnya itu salah satu oknum dokter ini yang memviralkan saya dengan bentuk fitnah-fitnah. Inilah dokter yang saya temui sehingga dia bisa mengiyakan bahwa saya bisa memberangkatkan 74 jamaah tersebut. Nah, kesepakatan terjadi itu oknum dokter ini mengatakan bahwa saya siap untuk memberangkatkan dengan membayar di awal itu visa 2.800.000 per orang visa. Nah, dari 2,8 itu terbitlah visa dan Siskopatu janjinya dia. Namun ternyata visa ini hanya visa yang turun, tidak ada Siskopatu. Siskopatu ini adalah persyaratan wajib untuk jamaah umroh untuk masuk ke Mekah. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk mencari booking tiket di Traveloka. Saya memaafkan seluruh perbuatannya. Mungkin dia hilaf, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Sebab ada keluarga yang memang harus saya jaga. Saya punya anak, saya punya keturunan. Proses hukum silakan berjalan, namun dari lubuk hati saya telah memaafkan oknum tersebut dengan segala fitnah yang dilontarkan. Sudah berapa banyak uang tak masuk di traveling itu? 240 juta. 240. Ada itu hangus itu? Hangus. Jadi hangus. Sudah harus disiplinkan lagi. Nah, itulah saya mencoba untuk mencari travel. Ada beberapa travel dari 74 jamaah tersebut yang memang saya mau berangkatkan karena mereka tidak bisa menunggu Januari. Nah, setelah saya mencoba untuk mencari travel, tidak ada satupun travel yang bisa menyediakan seat di 74. Akhirnya itu salah satu oknum dokter ini yang memviralkan saya dengan bentuk fitnah-fitnah. Inilah dokter yang saya temui sehingga dia bisa mengiyakan bahwa saya bisa memberangkatkan 74 jamaah tersebut. Nah, kesepakatan terjadi itu oknum dokter ini mengatakan bahwa saya siap untuk memberangkatkan dengan membayar di awal itu visa 2.800.000 per orang visa. Nah, dari 2,8 itu terbitlah visa dan Siskopatu janjinya dia. Namun ternyata visa ini hanya visa yang turun, tidak ada Siskopatu. Siskopatu ini adalah persyaratan wajib untuk jamaah umroh untuk masuk ke Mekah. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk mencari booking tiket di Traveloka. Saya memaafkan seluruh perbuatannya. Mungkin dia hilaf, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Sebab ada keluarga yang memang harus saya jaga. Saya punya anak, saya punya keturunan. Proses hukum silakan berjalan, namun dari lubuk hati saya telah memaafkan oknum tersebut dengan segala fitnah yang dilontarkan. Sudah berapa banyak uang tak masuk di traveling itu? 240 juta. 240. Ada itu hangus itu? Hangus. Jadi hangus. Sudah harus disiplinkan lagi. Nah, itulah saya mencoba untuk mencari travel. Ada beberapa travel dari 74 jamaah tersebut yang memang saya mau berangkatkan karena mereka tidak bisa menunggu Januari. Nah, setelah saya mencoba untuk mencari travel, tidak ada satupun travel yang bisa menyediakan seat di 74. Akhirnya itu salah satu oknum dokter ini yang memviralkan saya dengan bentuk fitnah-fitnah. Inilah dokter yang saya temui sehingga dia bisa mengiyakan bahwa saya bisa memberangkatkan 74 jamaah tersebut. Nah, kesepakatan terjadi itu oknum dokter ini mengatakan bahwa saya siap untuk memberangkatkan dengan membayar di awal itu visa 2.800.000 per orang visa. Nah, dari 2,8 itu terbitlah visa dan Siskopatu janjinya dia. Namun ternyata visa ini hanya visa yang turun, tidak ada Siskopatu. Siskopatu ini adalah persyaratan wajib untuk jamaah umroh untuk masuk ke Mekah.
Nah, pada saat itu saya mencoba untuk mencari booking tiket di Traveloka. Saya memaafkan seluruh perbuatannya. Mungkin dia hilaf, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Sebab ada keluarga yang memang harus saya jaga. Saya punya anak, saya punya keturunan. Proses hukum silakan berjalan, namun dari lubuk hati saya telah memaafkan oknum tersebut dengan segala fitnah yang dilontarkan. Sudah berapa banyak uang tak masuk di travel itu? 240 juta. 240. Ada itu hangus dia. Hangus. Hangus. Sudah hangus di situ lagi. Nah, itulah saya mencoba untuk mencari travel. Ada beberapa travel dari 74 jamaah tersebut yang memang saya mau berangkatkan karena mereka tidak bisa menunggu Januari. Nah, setelah saya mencoba untuk mencari travel, tidak ada satupun travel yang bisa menyediakan seat di 74. Akhirnya itu salah satu oknum dokter ini yang memviralkan saya dengan bentuk fitnah-fitnah. Inilah dokter yang saya temui sehingga dia bisa mengiyakan bahwa saya bisa memberangkatkan 74 jamaah tersebut. Nah, kesepakatan terjadi itu oknum dokter ini mengatakan bahwa saya siap untuk memberangkatkan dengan membayar di awal itu visa 2.800.000 per orang visa. Nah, dari 2,8 itu terbitlah visa dan Siskopatu janjinya dia. Namun ternyata visa ini hanya visa yang turun, tidak ada Siskopatu. Siskopatu ini adalah persyaratan wajib untuk jamaah umroh untuk masuk ke Mekah. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk mencari booking tiket di Traveloka. Saya memaafkan seluruh perbuatannya. Mungkin dia hilaf, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Sebab ada keluarga yang memang harus saya jaga. Saya punya anak, saya punya keturunan. Proses hukum silakan berjalan, namun dari lubuk hati saya telah memaafkan oknum tersebut dengan segala fitnah yang dilontarkan. Sudah berapa banyak uang tak masuk di travel itu? 240 juta. 240. Ada itu hangus dia. Hangus. Hangus. Sudah hangus di situ lagi. Nah, itulah saya mencoba untuk mencari travel. Ada beberapa travel dari 74 jamaah tersebut yang memang saya mau berangkatkan karena mereka tidak bisa menunggu Januari. Nah, setelah saya mencoba untuk mencari travel, tidak ada satupun travel yang bisa menyediakan seat di 74. Akhirnya itu salah satu oknum dokter ini yang memviralkan saya dengan bentuk fitnah-fitnah. Inilah dokter yang saya temui sehingga dia bisa mengiyakan bahwa saya bisa memberangkatkan 74 jamaah tersebut. Nah, kesepakatan terjadi itu oknum dokter ini mengatakan bahwa saya siap untuk memberangkatkan dengan membayar di awal itu visa 2.800.000 per orang visa. Nah, dari 2,8 itu terbitlah visa dan Siskopatu janjinya dia. Namun ternyata visa ini hanya visa yang turun, tidak ada Siskopatu. Siskopatu ini adalah persyaratan wajib untuk jamaah umroh untuk masuk ke Mekah. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk mencari booking tiket di Traveloka. Saya memaafkan seluruh perbuatannya. Mungkin dia hilaf, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Sebab ada keluarga yang memang harus saya jaga. Saya punya anak, saya punya keturunan. Proses hukum silakan berjalan, namun dari lubuk hati saya telah memaafkan oknum tersebut dengan segala fitnah yang dilontarkan. Sudah berapa banyak uang tak masuk di travel itu? 240 juta. 240. Ada itu hangus dia. Hangus. Hangus. Sudah hangus di situ lagi. Nah, itulah saya mencoba untuk mencari travel. Ada beberapa travel dari 74 jamaah tersebut yang memang saya mau berangkatkan karena mereka tidak bisa menunggu Januari. Nah, setelah saya mencoba untuk mencari travel, tidak ada satupun travel yang bisa menyediakan seat. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi kali ini. Jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.